Nah, udah. Kita mulai lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maryam tadi sudah melakukan pembelajaran di kelas ya, sudah dilakukan supervisi oleh kepala sekolah SMK 1 Sipenan dengan guru mata pelajarannya Bu Maryam, guru mata pelajaran ekonomi. Nah, setelah tadi melakukan supervisi, sekarang saya sebagai guru pendamping sekolah akan melakukan coaching dengan Bu Maryam dengan tujuan merefleksi kegiatan supervisi mata pelajaran ekonomi, kegiatan belajar mengajar yang tadi sudah dilakukan. Nah, kira-kira Bu Maryam setelah melakukan pembelajaran pada hari ini, ada nggak sih tantangan-tantangan Bu Maryam tadi yang saya kayaknya lupa deh ngapain aja, ada yang terlewat atau mungkin ada kekeliruan-kekeliruan yang Bu Maryam baru ingat setelah pembelajaran gitu. Terima kasih Bu. Jadi sebenarnya tadi tuh tantangannya memang teringatnya setelah ini ya, setelah beres tuh. Jadi ada yang loncat gitu ya, tidak sesuai dengan yang saya susun seperti di modul aja. Jadi harusnya kayak tadi menyanyikan lagu 7 Indonesia Sehat tuh sebelum saya buka slide pembukaan mengenai inflasinya, sebelum tujuan pembelajaran. Jadi itu sebenarnya buat penyemangat anak ya. Jadi anak lebih antusias lah di awal itu, tapi untungnya nggak terlalu jauh, jadi saya udah langsung masuk aja ke yang lagu itu ya, ice breaking itu. Kemudian yaitu tadi yang seperti yang saya sampaikan ke Pak Kepala, itu saya terlupa di bagian akhir merefleksi perasaan anaknya gitu, perasaan anaknya Bagaimana perasaan mereka gitu ya? Perasaan mereka setelah belajar ekonomi mengenai inflasi bersama saya gitu. Apakah relevan enggak, atau apakah saya ngajarnya membosankan atau tidak gitu. Harusnya saya coba tanyakan juga ke mereka walaupun cuma 1-2 itu. Dan anaknya tadi sebenarnya Bu, anak-anak tuh lebih antusias di kelas biasa, maksudnya ketika tidak ada pengawasan dari kepala sekolah dan pengawas gitu. Mungkin suasana jadi canggung gitu ya. Suasananya mungkin jadi canggung, menegangkan. Padahal mah sebenarnya kalau sehari-hari mereka aktif gitu, aktif bertanya, aktif menjawab, bahkan kan celetukan dan lain-lainnya juga keluar. Mungkin tadi agak canggung juga mereka gitu, jadi agak tegang sedikit mungkin mereka juga gitu. Itu sih itu. Ada yang terlewatkan gitu ya, gitu. Ada refleksi, kemudian yang ice breaking-nya gitu ya, baca waluyanya begitu ya, gitu belum ya. baca walu. Kemudian tadi kan itu tantangan-tantangan yang ternyata teringat setelah kegiatan. Ya. Kalau Bu Maryam bisa mendeteksi nggak sih sebenarnya saya tuh punya kekuatan ini nih tadi setelah saya melakukan pembelajaran ya. Oh ternyata saya baru menyadarinya sekarang gitu, atau mungkin juga sudah menyadarinya sebelum-sebelumnya kekuatan dari Bu Maryam. Kekuatannya sebenarnya Kelebihan dari Bu Maryam biasanya suka bercanda dulu sih Bu ya di awal. Saya tuh sebenarnya tadi tuh pengen nyeletuk, awas lo yang belum yang nggak makan mau dibawa ke barak ke kamu. Jadi tadi tuh mau gitu, cuma tadi tuh gak keluar gitu. Karena canggung gitu. Karena canggung ya di situ ya. Jadi lebih serius kalau tadi ya. Biasanya mah ya saya juga suka bercanda gitu. Jadi ya biar anak lebih semangat aja, soalnya pelajaran sesungguhnya jam saya itu di jam 1 gitu, jam 1 siang. Jadi biar mereka nggak ngantuk atau apa gitu, suka saya coba untuk bercanda sama mereka. Kelebihannya mungkin pendekatan ke anaknya gitu, pendekatan ke Selain anak. itu ada lagi Bu kelebihan? Kalau sarana dan prasarananya memungkinkan, ya saya berusaha untuk tadi menyiapkan materi dengan sebaik mungkin, video mungkin, mau apa gitu. Saya selalu inilah excited gitu untuk membuat seperti itu gitu. Tadi terus saya juga mengantisipasi kalau Kahoot tidak bisa, saya sudah menyiapkan kuisis gitu. Jadi salah satu kendala juga sarana dan prasarana menurut Bu Maryam. Ya, jadi
ada kayak tadi kabel HDMI itu saya bawa sendiri karena kadang suka tidak ada ya, yang hilang, harus pinjam dulu ke guru lain, jadi takutnya dipakai gitu kan. Jadi ada beberapa item mungkin yang sarananya nggak ada. Nah, dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang sudah Bu Maryam lakukan apa tuh? Iya, kayak tadi saya menyiapkan sendiri ya, menyiapkan sendiri. Kemudian kayak tadi PowerPoint supaya nggak bolak-balik. Saya itu kan sebenarnya orangnya pengen mobile ya, nggak mau pas slide itu duduk di kursi tinggal, makanya tadi itu berusaha menyiapkan pointer ya, supaya sambil menjelaskan sambil ke anak juga gitu kan. Dan juga ketika mengajar itu berusaha untuk menyebutkan nama anak. Jadi anak kan merasa terapresiasi juga. Oh, guru itu kenal juga ya sama saya gitu kan. Atau dengan sentuhan. Gimana kayak gitu. Nah, sebetulnya dengan sarana dan prasarana yang terbatas juga tidak menjadi kendala ya, sih ya. Karena tadi Bu Maryam sudah ada alternatif dan mampu berkorban ya, menyediakan sendiri, kemudian meluangkan waktu mungkin ya. Nah itu tidak menjadi alasan untuk tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya, dan Bu Maryam sudah melakukan yang luar biasa. Nah tadi dari kekuatan atau kelebihan Bu Maryam, kemudian sudah bisa mengatasi yang menurut Bu Maryam menjadi kendala. Nah tadi juga ada beberapa hal yang tertinggal yang di luar dari modul ajar yang ada. Rencana kedepannya mau gimana? Ya, mungkin untuk perbaikan gitu ya. Lebih detail lagi, mungkinnya ini juga kan baru diobservasi lagi, jadi belum terbiasa kembali mungkin ya kalau diawasi gitu ya istilahnya. Kalau sehari-hari mah asal biasa aja gitu ya. Biasa aja, tapi kalau sekarang kan jadi aduh saya harus sama ya sama ini. Padahal mah sebenarnya tuntutannya sistematis banget gitu ya. Tapi sebenarnya ada yang bisa di rolling kan ya. Ini kayak misalnya tadi memeriksa kondisi kelas, kehadiran, saya kan kehadiran dulu baru cek. Nah itu sih fleksibel sebenarnya kalau yang kayak gitu, asal jangan hal yang urgent banget itu terlewat. Misal pembukaan tiba-tiba ada di akhir gitu kan. Atau tidak menanyakan tidak aware banget ke anak, kondisi anak. Jadi asal menyampaikan materi aja tanpa melihat kondisi anak. Jadi saya tuh pengennya ketika saya mengajar itu anak juga excited gitu, tidak hanya kewajiban saya menyampaikan materi udah aja tok gitu ya, tapi bagaimana mereka menerima materi itu diingat gitu ke depannya seperti apa. Berarti strateginya mau gimana nih Bu? Kira-kira strateginya biar sesuai dengan yang ditulis modul sama Bu Maryam, atau strategi mengatasi kelemahan-kelemahan Bu Maryam itu mau gimana? Persiapannya harus lebih matang gitu kan ya. Kemudian membaca kembali kan langkah-langkah yang sesuainya nanti seperti apa, dan menyiapkan tentunya misalnya contoh referensi icebreaking yang lain atau kasus-kasus yang lain gitu. Jadi lebih bervariasi ya nanti untuk pemberian. Karena kan anak juga kayaknya bosan ya kalau misalnya icebreaking itu aja misalnya, atau icebreaking kan bisa di awal bahkan atau akhir itu bebas dimana aja gitu, asal ya gitu kita persiapan sih intinya gitu. Oke, berarti strateginya mulai dari persiapan gitu ya, kemudian pelaksanaan dalam persiapan katanya juga ya, itu lebih dipersiapkan lagi gitu ya. Karena di media Bu ya, kalau misalnya kita butuh kayak buat kartu-kartu misalnya ya, atau media pembelajaran lain kan terkendalanya itu misalnya mau nge-print kan ya, kemudian bikin di karton kan lumayan menguras waktu ya ininya pembuatannya gitu agar menarik gitu.
rencana aksinya mau kapan nih? Dari tadi kita sudah mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, kemudian strateginya. Kira-kira Bu Maria mau beraksinya mau kapan nih? Nah, karena kan sekarang di akhir semester itu ya, mudah-mudahan di awal tahun ajaran baru nanti saya perbaiki lagi apa tekniknya, modelnya yang lebih bervariasi dan juga tugas-tugas ke anaknya mungkin yang lebih real ke anak. Untuk ajaran baru gitu ya. Nah, untuk menjaga komitmen ini dengan komitmen rencana Bu Maria nih, khawatirnya nanti lupa gitu kan, khawatirnya nanti aduh karena banyak kegiatan yang lain akhirnya terbengkalai. Bagaimana nih cara jaga komitmen Bu Maria dengan rencana ini, strategi ini gitu? Nah, tentunya dengan kepala sekolah mungkin ya, dan juga ke rekan sejawat gitu. Jadi seperti yang Ibu tadi bilang, lesson tadi ya. Nah, saya juga penasaran ingin melihat proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar yang lain gitu. Jadi ketika saya ingin akan memperbaiki ya yang kemarin, saya akan ceritakan juga ke teman, saya punya rencana nih untuk tahun ajaran baru, saya mau gini mungkin teman saya ini bisa mengingatkan saya juga gitu. Dan jadi ada teman yang bisa mengingatkan. Sepertinya kalau Bu Mariamnya lupa dan komunikasi dengan Pak KS ya, menjaga komitmen itu luar biasa. Ya, terutama sama yang bukan sama-sama ngajar ekonomi. Nah, pengennya dilihat juga gitu, takutnya ada isi materinya juga yang berbeda gitu. Jadi perasaan kemarin gimana sih? Ya, sebenarnya agak sedikit buruk juga ya, walaupun sehari-hari suka ketemu gitu. Cuman tadi itu kan yang tidak alaminya tuh karena saya udah menyiapkan duluan Bu, itunya PowerPoint-nya udah di meja, fokus. Kan kalau kesehariannya itu kita benar-benar datang, ada butuh waktu 10-15 menit lah untuk ngecek soundnya, kabelnya dan segala macam. Dan itu gimana caranya kita mengkondisikan anak supaya tidak ribut atau gimana gitu. Alhamdulillah ya ada pembelajaran yang bisa diambil tadi ya, sehingga ada rencana aksi dan strategi yang bisa dilakukan ke depannya untuk belajar ke depan. Bisa sekali Bu Maria. Saya mengapresiasi sekali tadi penampilan Bu Maria untuk melakukan supervisi kegiatan pembelajaran dengan tema inflasi ya. Di mana tadi Bu Maria dapat menyajikan studi kasusnya yang kekinian sesuai dengan kondisi anak-anak, kemudian juga dapat melibatkan pembelajaran secara aktif, anak-anak dilibatkan dalam permainan digitalnya. Tadi juga ada kahot ya, sehingga ada suara tuh dari anak-anak, tidak hanya diam saja gitu. Nah, saya rasa sih Bu Mariam bisa mempertahankan ini yang studi centernya gitu ya, tidak hanya pada saat disupervisi saja. Dan harapannya juga mungkin tadi karena gugup atau karena canggung, jadi suasananya tuh enggak hidup ya awal-awalnya gitu. Awalnya tuh belum hidup, anak-anak tuh masih Bu Mariam yang sangat open, sangat view-nya tuh di Bu Mariam gitu ya, fokusnya tuh gitu, belum ke anak-anak. Nah, setelah kesini barulah membaur dan mencair gitu ya. Saya suruh untuk nyanyi dulu kan, suruh untuk nyanyi, kemudian saya tampilkan gambar mereka yang harus ngomong sendiri itu dari situ aja. Luar biasa sih tadi dari yang wah ini saya rasa awalnya ini teacher center gitu apa gimana ya gitu. Ternyata masih pemanasan. Masih pemanasan dan luar biasa sekali. Mudah-mudahan Bu Mariam bisa mempertahankan digitalisasinya ya Bu, karena saya lihat tadi ketika anak-anak menggunakan handphone, mereka mulai senang, ada joyfulnya di situ, mengembirakan gitu. Dan mungkin kan anak-anak Gen ini pengaruh digitalnya sangat begitu besar ya, sehingga memotivasi kita untuk bisa lebih open dan aware terhadap digital, menyesuaikan gitu ya. Mau tidak mau ya Bu, yang kitanya yang megah gitu ya, malas ya benernya untuk memfasilitasi. Betul, makanya yang bagian ini Bu ya, kalau yang berdasarkan di buku Panduama kan hanya link aja, saya tuh buat saya bikin pakai barcode aja, makanya ini saya bikin
gimana caranya dari link ke barcode. Jadi ada proses belajar ke saya juga gitu. Oh ini ya caranya gitu. Dan ini Bu Maryam, saya tuh harapannya sih di ekonomi itu bisa nanti Bu Maryam mungkin mengadakan simulasi atau praktek. Jadi si anak itu, karena kan biasanya yang praktek simulasi itu mata pelajaran IPA ya. Nah, identik dengan IPA, tapi ekonomi itu sebetulnya bisa nanti mungkin Bu Maryam bisa mencari ide-ide gitu ya, bagaimana anak-anak bisa terlibat langsung, praktek langsung, karena kayaknya anak-anak sekarang itu lebih senang dengan simulasi gitu ya. Nah, mungkin inflasinya bawa uang bohong-bohongan, bagaimana nanti dagangnya kayak gimana gitu, yang asalnya misalkan 50.000 dapat berapa, jadi dapat berapa gitu. Mungkin bisa dipraktekkan, tidak hanya sekedar sebenarnya juga bagus melihat video, kemudian studi kasus juga udah. Mungkin pendalaman materi kedepannya bisa simulasi skenario. Nanti Bu Maria bisa bikin skenario atau mungkin mereka ditugaskan untuk simulasi tentang inflasi atau topik yang lain. Kayaknya kalau kelas 1 pernah Bu kayak misalnya ke pasar, gitu. Suka gitu mah. Kayak itu sistem pasar ya, pasar tradisional. Ya, antara pasar tradisional sama modern waktu itu dikasih lembar kerjanya, terus dibikin videonya. Nah itu kalau dulu mah praktek ya. Iya praktek itu. Cuman kayaknya memang bagus Bu yang barusan pendalaman materinya untuk simulasi ya. Jadi anak tuh lebih kena gitu. Karena kan yang namanya inflasi tuh sekarang banget gitu ya, kena banget, sehingga mereka mungkin bisa berpikir ketika mereka nabung untuk beli gadget misalnya tahun ini dengan belinya tahun depan pasti akan berbeda harganya, dan berpikir ternyata kita nabungnya juga harus spendnya tuh lebih banyak gitu. Biar lebih realistis mereka memahaminya, tidak mengawang-awang. Harapannya sih seperti itu. Terima kasih Bu Maria, sukses terus untuk ngajarnya, sukses terus juga untuk komunitas belajarnya. Kita nanti kerjasama kolaborasi ya. Dan PR terbesarnya adalah literasi ya Bu. Peningkatan literasi di komunitas belajar, mudah-mudahan nanti ada. Wah, kalau Bu Maria masih orangnya banyak ide, semangat sekali. Pertahankan alumni Bu.